Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna ahlal jannati idza jama'u nisa'ahum adu abkaro. Dan sesungguhnya orang-orang di sorga atau ahli sorga, idza jama'u nisa'ahum, apabila mereka mengumpuli istri-istri mereka, adu abkaro, maka mereka itu kembali menjadi gadis kembali. Adu abkaron, ya, mereka kembali menjadi gadis. Wa anna rajula min ahlil jannati yatamannal walada. Dan sesungguhnya seseorang atau orang laki-laki dari orang ahli surga, yatamannal walada, dia mengharap mempunyai anak. Fayakunu hamluhu wa rada'uhu wa fitamuhu wa sababuhu fi sa'atin wahidatin. Maka ada hamilnya orang itu, hamilnya anak itu, wa rada'uhu, dan menyusui anaknya, wa fitamuhu, dan sekalian memisah anaknya, wa sababuhu, dan remajanya anaknya itu fi sa'atin wahidatin, hanya terjadi dalam 1 jam saja, itu 1 jam saja. Jadi katanya ya orang-orang surga itu, ya, laki-laki surga atau maupun perempuan surga itu kalau sudah kumpul istri itu tidak pernah jadi janda, ya, tetap perawan lagi, ya. Setelah selesai dikumpuli kembali perawan lagi, ding-ding lagi itu, ya, seperti belum dipakai lagi itu, ya. Tidak bedanya sama dengan buah-buahan itu. Kemarin diceritakan bahwa setiap kali buah dipetik itu langsung ganti buah baru, kan, kayak gitu. Buah baru yang siap saji juga, bukan masih nunggu tuanya seperti yang ada di dunia ini, enggak, ya. Langsung siap pakai, ganti yang baru. Dan perempuan sana juga kayak gitu, laki-laki sana juga seperti itu. Setelah selesai kayak gituan itu, ya, seger lagi, marena itu seger lagi, ya, pingin lagi, ya, berangkat lagi, kan kayak gitu, seger lagi, nggak pernah capek, ya, karena memang tujuannya, ya, kenikmatan di situ itu, bukan tujuan untuk mengharapkan anak, bukan, tapi tujuan kenikmatan tok, ya. Dan katanya ada cerita lagi, ya, bahwa seorang laki-laki dari orang ahli surga itu pernah mengharapkan anak, ya, pernah mengharapkan ingin punya anak di surga itu. Tapi ya diturutin oleh Allah keinginannya itu. Tapi hamilnya anak itu sekalian neteknya, sekalian misah anak, sekalian jadi remaja, sekaligus 1 jam jadi gitu, ya. Mulai dari hamil, terus netein, ya, terus hamil, lahir, netein, terus dipisah, ya, pisahnya layaknya anak berhenti netek itu, ya, terus jadi remaja, ya, terus langsung jadi dewasa hanya dalam 1 jam selesai, ya, selesai, ya. Jadi sudah kumpul dengan yang dewasa-dewasa yang lain, sama dengan dewasa-dewasa yang lain itu hanya dengan 1 jam, bahwa dia itu adalah anaknya siapa, kan begitu, ya. Jadi tidak seperti di sini kan masih bayi berapa tahun, masih
ya baru beberapa tahun ya. Untuk bisa nyampe usia 25 tahun ya harus nunggu 25 tahun, ya salah enggak, cuman 1 jam ya sudah sama dengan orang-orang yang lain itu yang rata-ratanya di sana 35 ke atas, dikit sampai 40 itu. Yang disebut dengan masa al-kuhula namanya itu. Al-kuhula itu usia antara 35 sampai 40 itu rata-rata kayak gitu, enggak ada yang lebih. 50 enggak ada ya. Orang yang usia 50 sana enggak ada. Hanya fisaatin wahidatin, hanya terjadi dalam 1 jam saja. Wa qad jaa fil asari anna ahlal jannati la talhaquhumul janabatu wala dha'fun wala khilalu quwwatin. Dan terjadi dalam asar ya, dalam perkataan para sahabat itu pernah terjadi ungkapan bahwasanya orang-orang surga itu tak pernah junub ya, tak pernah junub. Tidak ada hukum junub, tidak ada ya, tidak ada hukum junub. Waladhapun, dan tidak ada lemah untuk berhubungan dengan istrinya, itu tidak ada lemah, capek itu tidak ada ya. Walal khilalu quwwatin, dan hilangnya kekuatan itu pun juga tidak ada. Kenapa begitu? Bal wat'uhum ya, bal wat'uhum wat'ul tidadin wa na'imin ya. Bahkan wati'nya mereka kepada istrinya itu wat'ul tidadin, merupakan wati' yang mencari kelezatan saja itu, wa na'imin, dan hanya mencari kenikmatan saja itu ya. Yang ada itu cuma nikmat dan lezat itu saja, capek ndak ada ya, capek ndak ada. Walaupun beberapa kali misalnya itu, makanya sampai ada ungkapan ya, diberi oleh Allah ya orang-orang surga itu sama dengan kekuatan 100 orang ya, 100 orang ya. Jadi wat ultidadin wa naimin, yaitu watawati ya, hanya mencari lezat ya, mengharap lezat dan nikmat ya. La afata fihi, tidak ada penyakit ya, fihi di dalam wati itu, biwajhin minal wujuh, dengan satu jalan dari beberapa jalan yang menjadi capek itu. Kalau di dunia itu kan biasanya ya, kalau orang yang sering-sering gituan katanya itu lututnya itu ya kering kan, kayak gitu ya, lututnya itu kering, jadi susah untuk berdiri ya, susah untuk ya. Kalau kayak di situ enggak ya, di situ enggak. Capek enggak ada ya. Padahal biasanya kalau di dunia itu kata ceritanya ya, orang satu kali keluar sperma satu kali itu 3 hari baru kembali normal kembali, Bu. Baru kembali yang hilang itu ya. Misalnya keluar satu kali ya untuk bersetubuh, itu bisa kembali lagi normal itu ya, selama 3 hari ya, 3 hari. Kalau umpamanya satu hari ya, berapa kali misalnya ya, habis nanti ya, sumsumnya habis nanti itu. Karena itu sperma itu kan terdiri dari apa? Mukhsak ya, mukhsaki, jadi ya apa? Sumsumnya betis itu ya, sumsumnya betis itu ya, keluar jadi kayak gitu. Sakit tengah, sakit apa ya biasa kan? Karena memang keluar dari antara baina sulbi wat taraib kan itu ya, keluarnya baina sulbi wat taraib itu ya, di punggung itu. Makanya pakai tengah ya, pakai tengah orang-orang itu. Di sana enggak ya, enggak terus begitu ya, lezat lah, enak lah pokoknya itu. Saya lama-lamanya. Wa akmalun nasi fihi, ini saya kok ragu ya ungkapan fihi ini. Ya. Kayaknya ini mungkin fiha ya, mungkin ya, kayaknya. Aswanuhum ya, wa akmalun nasi fiha ya, aswanuhum li anfusihim, bukan li nafsihi ya. Kira-kira seperti itu ya. Coba kita maknai pakai yang baru ya.
Wa akmalun nasi, adapun paling sempurnanya manusia fiha, di dalam surga, ya. Aswanuhum, adalah paling menjaganya mereka li anfusihim, kepada diri mereka. Menjaga, ya, menjaga dari apa? Fi hadhihi dari, di dunia ini, di tempat ini, ya. Menjaga dari apa? Anil harami, dari kelakuan haram atau pekerjaan yang haram. Jadi orang yang paling sempurna di surga itu, ya, itu orang yang pada waktu di dunia itu menjaga dirinya dari ngelakuin sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu yang paling sempurna itu, ya, paling sempurna. Tak pernah mengerjakan, ya, apa yang diharamkan oleh Allah, artinya menjauhi larangannya, selalu menjauhi larangannya, tetap mengerjakan semua perintahnya dan selalu menjauhi larangannya. Misalnya di dunia, di dunia dilarang zina misalnya, dia tidak melakukan. Dia di dunia dilarang mencuri, dia tidak melakukan. Makanya nanti di surga orang seperti itulah yang paling sempurna nanti di surga itu, paling sempurna. Di dunia dilarang minum minuman keras, dia tidak melakukan, ya. Maka di sana itu nanti akan terpenuhi semua itu, ya. Ya, itu buktinya, ya, nanti diganti di dunia, ya, selamat dari kelakuan yang diharamkan namanya perzinahan, maka diganti dengan bidadari di sana itu yang tak pernah, kan kayak gitu. Makanya itulah yang dikatakan paling sempurna, ya, paling sempurna. Dia orang yang paling bisa menjaga dirinya pada waktu di dunia dari ngelakuin haram, itulah orang yang paling sempurna nanti di surganya Allah, ya. Buktinya, ya, buktinya ini barangkali, ya, saya tidak merubah ini, ya. Kalau linafsihi ini tak nemu rujukan, haknya itu, ya. Fihi juga tak nemu rujukan, ya. Akmalun nasi fihi, di mana fihi itu, ya, kan gitu. Cari rujukannya itu yang susah, ya. Kalau fiha, ya, di surga, berarti kan memang ceritanya cerita surga, kan itu, ya, ceritanya cerita surga, tidak cerita. Terus linafsi, aswanuhum linafsihi, paling menjaganya mereka manusia, ya, linafsi, masa iya di mahanya, ya, kepada dirinya siapa, kan gitu, ya. Kalau li anfusihim, kepada diri mereka, kan gitu, ya. Berarti orang-orang yang pada waktu di dunia itu dapat menjaga dari apa-apa, dari ngelakuin apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah, kira-kira seperti itu. Bihadidar di sini maksudnya di tempat ini, tempat-tempat ini, ya. Karena di sini ini, ya, darum tihanin wabala, ya, darum tihanin, ya, tempat ujian di sini. Berarti orang yang tak melakukan apa yang diharamkan berarti namanya lulus ujian, namanya itu nanti nilainya nanti ada di akhirat itu, yaitu masuk surganya Allah itu, ya. Masuk surganya Allah. Kama anna man syaribal khamra fid dunya, ini buktinya, ya. Seperti bahwasanya orang yang minum khamr di dunia, lam yashrabha fil akhirah, dia tidak akan minum nanti itu di akhirat, ya. Padahal di akhirat itu, ya, disiapkan, ya, juga yang namanya khamr itu, ya. Yang dikatakan khitamuhu miskun, nanti wa mizajuhu aina, macam-macam itu, ya, ceritanya itu. Dapat orang yang suka minum pada waktu di dunia, berarti ngelakuin apa yang diharamkan oleh Allah, nanti di akhirat itu tak bisa, tak dikasih, karena sudah selesai di dunia, sudah itu. Di sana itu betul-betul kesenangan. Yang tak dialami kesenangan di dunia itu, nanti balasannya akan mendapatkan kesenangan nanti di akhirat itu. Waman labisal harira fid dunya, barang siapa yang memakai sutra pada waktu di dunia itu, lam yalbashu fil akhirati, dia tidak akan memakai sutra nanti di akhirat, ya. Karena sudah terpakai sutranya itu pada waktu di dunia. Itu yang diabadikan dalam Quran, wa ma lahum fil akhirati min khalaq, tidak ada bagi mereka itu di akhirat mendapat bagian seperti apa yang
diceritakan dalam keindahan surga itu. Makanya laki-laki pakai pakaian sutra itu kan diharamkan kan, diharamkan. Ya tak usah dipakai, nanti akan pakai itu nanti itu. Ya, kita bangga ya pakai di sana itu. Sudah siap pakai ya, sudah siap dengan jahitannya itu, jahitannya sudah jahitan yang super lah pokoknya itu. Ya. Waman akala fi sihafiz dhahabi wal fiddati, barang siapa yang makan pakai piring emas dan piring perak ya, lam yakul fiha fihima ya, lam yakul fihima fil akhirati. Jadi orang yang pada waktu di dunia itu makannya itu piringnya pakai piring emas misalnya, karena dianya termasuk orang yang kaya ya, jutawan begitu, sehingga piringnya yang dijadikan sarana makannya itu pakai piring emas biasanya misalnya ya, atau pakai piring perak itu. Maka nanti di akhirat ya mamno ya, orang itu tercegah dari kita yang mau pakai itu ya, bukan kita ya, orang-orang yang belum pernah pakai apa-apa yang baik di dunia itu nanti akan diberi pemakai apa yang diceritakan di sini itu, akan pakai piring emas nanti di surga itu, di kita itu. Karena di dunia bisa mampu mencegah dari pakai itu, makanya emas itu diharamkan ya kepada laki-laki itu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh Nabi, innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah ya. Innaha sesungguhnya piring emas atau pakaian sutra atau hammer itu ya, lahum untuk mereka fid dunya, pada waktu di dunia sudah mereka melaksanakan, minumnya iya, pakainya iya, sudah pakai poyak-poyakan pada waktu di dunia itu. Walakum, dan bagi kalian, artinya yang bisa menahan tak pakai semuanya itu, fil akhirati, akan pakai semuanya itu nanti di akhirat itu ya. Itu informasi yang disampaikan Nabi kepada kita ya. Jelas ini tidak kira dusta, ya. Jadi apa yang dijanjikan oleh Allah itu, Allah bersifat la yukhliful mi'at, tidak pernah menyalahi janjinya kan, tidak pernah ya. Apa yang dijanjikan ya. Jadi mudah-mudahan ya kita itu termasuk kepada orang yang akan memakai semua pakaian-pakaian yang telah diinformasikan ini ya. Ya tentunya ya kita ya harus punya modal ke arah itu. Apa modalnya? Itu memperbanyak amal-amal soleh ya pada waktu di dunia ini, insya Allah ya akan menerima apa balasan yang telah dijanjikan oleh Allah itu. Sima'u ahlil jannati wa ghina'ul huril ain, mendengarnya orang-orang di surga dan nyanyiannya para bidadari itu. Mendengarnya orang-orang di surga kepada bunyi-bunyian maksudnya ya, wa ghinaul huril ain, dan nyanyian para bidadari itu. Jadi para bidadari itu akan nyanyi, dan orang-orang ahli surga itu akan mendengar kepada nyanyian mereka itu ya, akan mendengar ya. Qala ta'ala, Allah telah berfirman, wa yauma taqumus sa'atu yauma idzi yatafarraqun, dan pada hari telah terjadi apa kiamat itu, pada hari telah terjadi apa hari kiamat itu, yauma idzin yatafarraqun, mereka itu akan terpisah-pisah. Jadi manusia itu pada waktu kiamat itu akan terpisah-pisah satu dengan yang lain. Terus informasi selanjutnya, fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum fi raudhatin yuhbarun. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, di samping beriman mereka itu melakukan amal-amal soleh ya. Fahum, maka adapun mereka itu
fi raudatin, berada di raudhah atau ya di perkebunan ya, yuhbarun yang dihiasi ya, yuhbarun dengan keadaan mereka itu dihiasi dengan hiasan yang bermacam-macam itu di situ ya. Raudhah ya kebun, katakan raudhah ya taman ya, ada di taman, yuhbarun mereka itu diberi hiasan di sana itu ya. Apa hiasannya? Yaitu bisa mendengar kepada apa yang dinyanyikan oleh perempuan-perempuan surga itu, di antara hiasan yang disediakan kepada mereka itu. Qala al-Auza'i fi qoulihi ta'ala, telah berpendapat siapa Imam al-Auza'i mengenai firman Allah fi raudati yukhbarun ya. Ada di raudhah yaitu perkebunan, yuhbarun mereka itu ya dengan keadaan dihiasi. Qala al-Auza'i berkata huwas sima'u, yaitu bisa mendengar ya. Yang dikatakan dihiasi itu bisa mendengar nyanyian-nyanyian orang ahli surga itu. Sama dengan kita pada waktu di dunia itu suka mendengar nyanyian-nyanyian yang merdu itu, maka di sana pun juga akan didatangkan nyanyian merdu juga kepada orang-orang ahli surga itu. Wa idza arada ahlal jannati ayyutrabu awhallahu ila riyahin yuqalu lahal haffafa. Wa idza arada huwa, adapun hiasan itu yang dimaksud as-sima'u adalah mendengarnya orang-orang surga kepada nyanyian para bidadari itu. Wa idza arada ahlal jannati ayyutrabu, apabila Allah berkehendak ahlal jannati kepada orang-orang di surga, ayyutrabu untuk digembirakan atau dijadikan orang yang riang gembira di surga sana, auhallahu ila riyahin, maka Allah memberi wahyu ila riyahin kepada angin-angin, yuqalu lahal haffafa, yang dikatakan bagi angin yang diutus oleh Allah, yang diberi wahyu oleh Allah itu al-haffafa, jadi angin yang bertiup, angin yang bertiup, yang meniup ya, meniup itu. Kemudian setelah angin itu datang diutus oleh Allah, padakhalat fi ajami qasabil lu'lu'ir ratbi, maka masuk angin itu di perkebunan bambu ya, di perkebunan bambu yang terdiri dari lu'lu' yang masih basah ya. Ya bukan berarti bulat-bulat ya, enggak, tapi cuman indahnya seperti lu'lu' yang masih basah ya. Faharrakathu, maka dapat menggerakkan apa angin itu, hu kepada lu'lu' yang perkebunan itu ya, di perkebunan bambu itu ya. Fadaraba ba'duhu ba'dan, maka dapat memukul apa sebagian lu'lu' itu ba'dan kepada sebagian yang lain. Fatutarribul jannatu, maka menjadi senang sekarang, menjadi senang, menjadi gembira al jannatu apa surga itu, surga menjadi gembira. Faida taribat, apabila telah gembira surga itu, lam yabqa fil jannati sajaratun illa waradat, tidak ada di surga itu ya sebuah pohon kecuali semua itu berdatangan, semua itu ya kumpul semua di situ. Jadi katanya menurut cerita di sini ya, kalau Allah menghendaki orang-orang surga itu sekarang mau diberi kesenangan oleh Allah ya, tidak susah bagi Allah. Caranya cukup menyuruh angin ya, di situ didatangkan kebun bambu ya, kebun bambu yang terdiri dari mutiara, yang bagus-bagus seperti mutiara, ada kebun bambu ya. Terus angin yang diutus oleh Allah itu masuk ke kebun bambu itu, sehingga
bambu satu dengan yang lain itu saling benturan terus itu berbunyi dengan bunyi-bunyian yang sangat indah ya, yang tak seperti yang pernah kita dengar itu ya. Maka dengan demikian surga itu menjadi senang sekarang, menjadi senang karena mendapat apa sih? Mendapatkan nyanyian yang didatangkan oleh Allah ya, melalui apa? Benturan bambu satu dengan bambu yang lainnya itu. Menangis ini bambu kan biar ngeretek ya, keretek kan kayak gitu, tak berwujud nyanyian. Kalau di sana itu katanya berwujud nyanyian yang indah itu ya, yang indah itu, yang tak pernah kita temukan sebelumnya, seperti indahnya nyanyian bambu yang digerakkan oleh angin yang diutus oleh Allah ke kebun bambu di sana itu ya. Kebun bambu itu. Yang di sini kan biar aku ngaretek daki potong belasnya potong kan kayak di sana enggak ada itu. Di ajami kasabin ya, ajami kasabin itu ya kebun bambu ya, atau hutan bambu bisa jadi ya. Ajam itu hutan kecil ya. Ajmatun itu kan hutan kecil mana aslinya itu ya. Beni hutan saya rajur beni ya. Makanya di sini banyak bambu yang tumbuh di hutan-hutan kecil itu ya, dikatakan bisa diartikan kebun bambu lah begitu ya, kebun bambu itu. Ya akhirnya ya kalau sudah surga menjadi senang kayak gitu, maka pohon-pohon di surga semuanya itu ya menjadi menyenangkan ya, menyenangkan juga dengan apa ya, gerakan-gerakan daunnya itu dan bergemerlapan itu ya, satu sama lain bisa menyinari dengan keindahan yang luar biasa lah pokoknya itu, yang tak bisa kita sifati keindahannya ya, setelah pohon-pohon di surga itu berdatangan ya untuk memberikan kesenangan kepada orang-orang ahli surga itu. Di samping mendengar nyanyian ya, kita mendengar keindahan pohon-pohon yang diciptakan oleh Allah ya, untuk menyenangkan kepada orang-orang ahli surga itu. Wa Nabi Hurairah qala ya wallahu alam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.